Taklim kita hari ini taklim baru terkait silabus doang, kan silabus itu runut. Jadi bukan silabus dari PPL tapi Dayandong. Al-Itikad. Itikad itu artinya kepercayaan. Makomat al-iman al-insan. Ya. Arti kata derajat iman, derajat manusia. Ya, insan manusia kan. Manusia itu ada derajatnya sebabnya karena iman. Ya. Kepercayaan kita yang mesti kita dudukkan karena kita sudah memahami 3 ajaran Torekot. Wilayah kaji al-marifatul al-hiyatu laisyata al-imal akli bal amal jauki. Yang kita bahas ini termasuk ilmu-ilmu ketuhanan, bukan ilmu akal ya. Ilmu ketuhanan itu tidak bisa menggunakan akal tapi menggunakan rasa. Tapi kita boleh memakai akal. Ya, boleh memakai akal dengan batasan-batasan tertentu. Nah, itu tasawuf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taklim kita kategori akidah dan tasawuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti kita zikir, wirid, dan doa. Ya Rahman, Ya Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jama'il ahwali wal afati wa taqbil lana bihajat mi al hajati wa tutahhiruna biha indaka ala darajati wa tubalighna biha aksal bayati min jama'il khairati fil hayati wa ba'dal mamati innal ladzina yubayyunaka innama yubayyunallah yadullahi fawqa aydihim faman nakatsa fa innama yankutsu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihullah fasayutihi ajronadimi ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajmain syai'un lillahi lahu. Al-Fatihah. Ila hadiniyah asolihi wa hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakah wal karomah
Syekh Abdul Qadir Waliullah biiznillah waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Pasang niat, satu niat. Wa khususon arwahi Nur Abaruhia Ahmadan Nuri Jauhari Muhammadin Sayyiduna Muhammad Nabiyunaka Hodurul Imani Mahdi Yo Kalifatil Radin Wa khususon ila rohi Juriyatihi Wabil kursus arwahi Muslimin wal muslimat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim
Wahai Allah, pemenuh segala hajat, pemenuh segala kebutuhan. Hajat kami banyak ya Allah. Hajat dunia kami, juga hajat akhirat kami. Allahumma ya kafiyal muhimat. Wahai Allah, pencukup segala kepentingan, cukupkanlah kepentingan rumah tangga kami ya Allah. Cukupkanlah kepentingan pendidikan anak-anak kami ya Allah. Cukupkanlah kepentingan usaha dan pekerjaan kami ya Allah. Cukupkanlah kepentingan ibadah kami ya Allah. Cukupkanlah bekal kami untuk berhaji sebelum mati mendatangi kami ya Allah. Allahumma ya dafi'al baliyat. Wahai Allah, penolak segala bala, penepis segala bencana, jauhkanlah kami dari berbagai bala dan bencana. Bencana natural maupun bencana moral, bencana finansial maupun bencana spiritual. Jauhkan pula kami dari bencana rumah tangga ya Allah. Allahumma ya rafi'u darajat. Wahai Allah, pengangkat derajat, peninggi martabat. Angkatlah derajat dan martabat kami ya Allah. Muliakanlah umat Muhammad ini di hadapan umat-umatmu yang lain ya Allah. Jangan engkau perhinakan kami hanya karena banyaknya dosa dan maksiat yang kami buat ya Allah. Tutuplah segala cacat, aib, celah dan kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Allahumma ya syafi al-amrad. Wahai Allah, penyembuh dari segala penyakit. Sembuhkanlah kami dari penyakit-penyakit jasmani, juga penyakit-penyakit ruhani. Jauhkan pula kami dari penyakit munafik ya Allah. Allahumma ya mujibah da'wat. Wahai Allah, penjawab segala doa. Engkau pengabul segala permohonan. Perkenankanlah segala permintaan kami ya Allah. Sampaikanlah anak cucu kami pada cita-cita yang diharapkan mereka ya Allah. Allahumma ya arhamar rahimin. Wahai Allah, yang maha penyayang di antara para penyayang. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin, wa afiatan fil jasadi, wa jadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qabla maut, wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina absarakatil maut, wa najata minan nari wal afwan dal hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Langsung kita ke taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirrahman mallamal Qur'an khalaqal insan alamahul bayan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalahu al-manan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hu sahibul mujatihi wa bayan. Allahumma sholli wa sallim wa barik man hu hiya Qur'an. Sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi kana huluhu Qur'an. Wa ala alihi wa ashabihi ladzi tamas haqqu Qur'an. Allahumma innaka afuwun thahibul afwa wa'fu anna manna ya qarim. Amma ba'du. Doa kita, doa talim. Rabbi sari sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan yang ditalimi dimudahkan, dilancarkan, dipahami dan diridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Syahadatul kuroma para alim wabil khusus Ikhwan YMA, Ikhwan PPL, Prodi, AFI, UIN, Imam Bonjol Padang. Benar kan? Benar ya. Yang andung taklimi rahimakumullah. Semuanya dirahmatin Allah. Baik yang online maupun yang offline. Kalau ngaji rahimakumullah. Kita kaji kita biasa-biasa aja, ya nggak usah kaku supaya nangkep. Silakan dicatat karena penting. Ini terkait akidah mendasari amalan-amalan torekot kemarin.
Tanpa dasar ini nanti memble kita. Ya. Al-Quran itu punya konsep dasar apa? Interaksi. Dia kan hudalinas, petunjuk kita, pedoman hidup kita, semua bisa ditanyakan di sana. Konsep dasar Al-Quran itu apa? Bagi orang-orang yang mengkaji usuluddin biasanya bisa menjawab ini. Kalau enggak, mending turunin ke kelas 1 nanti. Konsep dasar Quran itu Iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbik. Catat itu. Artinya apa? Artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Gampang kan? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensinya apa? Iqra. Dimensinya apa kalau di akademis? Intelektual. Betul kan? Kalau suruh baca itu kan orang intelektual. Jadi dimensi Iqra catat intelektual. Ya. Dimensi Iqra itu intelektual. Sedangkan bismi rabbik dimensinya apa? Spiritual atau tasawuf atau tarekat. Sepakat? Jadi itu harus menjadi satu. Kan gitu. Konsep dasar Quran apa sih ajarannya? Kan tadi Iqra bismi rabbik. Iqra berilmu, intelektual, baca. Bismi rabbik spiritual, pahami ruhani, tauhid. Betul kan? Nah ya. Furqan itu. Usulnya begitu. Spiritual, ruhani atau tasawuf itu bismi rabbik. Begitu padatnya Quran itu. Dek sabab awak ba Iqra. Bahasa awak sena. Nah, kenapa bahasa awak nah? Karena paling disuka jo Ikhwan Aidil kalau bahasa awak. Setuju? Sadonya suka kalau di bahasa awak kan boleh banyak makan lado kan. Dulu lo makan lado bahasa awak sih. Dek sabab ba Iqra. Awak jadi cadia jo pandai, setuju? Bahasa mudanya de awak sekolah, de awak kuliah di UIN supaya jadi pandai jo cadia, bisa membaca kan itu nak Iqra. De awak ba bismi rabbika. Awak jadi apa? Batu menjalani hidup jo agama, batu ba ibadah, batu apa ba ilmu. Jadi larinya ke betul, ya. Kalau tadi larinya ke cerdik, ya. Dengan bismi rabbik manusia menjadi betul hidup, ba akidah, ba agama, mauta berkata jadi benar. Setuju sana? Setuju kan? Ada orang berilmu mau tanya kalang kabui, ada bismi rabbiknya hilang. Betul kan? Kan harus digabung tuh dua dimensinya. Kalau beriqra saja tanpa bismi rabbik, mungkin saja antum pintar, tapi tidak betul. Enggak benar. Betul kan? Nah, jadinya apa? Galau kablinger. Pintar tapi nggak benar kan galau, Pak. Ya. Manung gue galak lah sakit. Lu minta galak gitu. Jangan kaku. Nah, ya kan? Kecenya maraso cadi tapi indah betul kan dah lama. Singkatnya pintar nggak benar gitu. Dia apa tadi? Beriqra tanpa bismi rabbik. Nah, alhamdulillah jamaah di Siko Indah Adonan Saroman itu bersyukur kepada Allah.
Talongsong aduh. Jadi itu kalau hanya ikro tanpa bismirobik, kan gitu. Bisa pinter tapi nggak bener kan gitu. Sedangkan kalau bismirobik tanpa ikro, ada yang bisa jawab? Nggak ada ikronya kok. Mungkin batu tapi indah cadia, gitu. Ya, mungkin saja batu tapi nggak pinter kan itu dah. Tuh. Nan paling parah apa? Ikro indah, bismirobika indah. Kacau. Alhamdulillah cuma awal ada. Ikro indah, bismirobika indah. Ikro itu apa? Bacalah. Artinya belajar, bertaklim, terus ngaji, terus sekolah, terus kuliah, kan gitu, ya? Talim sampai liang lahat, betul kan? Itu perintahnya kan? Jadi ikro artinya bacalah, belajar talim, terus ngaji, terus sekolah, terus sekolah yang tinggi, ikro. Enggak kerja, enggak. Ya, ikro terus sampai yang tinggi, ikro. Ikro dan ikro terus sampai liang lahat. Itu perintah Rasul kan? Sekolah, belajar. Jangan sampai antum bertitel SGO, bukan SAG, SGO. Sarjana kadang otak. Nggak lama, gitu. Kan gampang tuh. Sekolah memang harus tinggi, tapi panjang inyo. Jangan dipanjang inyo. Wajib diimbangi, wajib difurqonkan, wajib diseimbangkan dengan bismirobik, ajaran spiritual, ajaran tarekat. Setuju ya? Itu gunanya antum datang kemari, alhamdulillah. Insya Allah spiritual antum seimbang dengan kekuatan ilmu. Dan itu yang disukai sama Allah dan disukai sama Rasul. Setuju nggak nih? Setuju nggak nih? Nggak setuju nggak ngaji dong? Ngambok dong? Jadi intinya bah aturannya, aja gampang. Ikro jangan sampai lapeh dari bismirobik. Ilmu epistemologi pengetahuan agama jangan sampai lepas. Jangan sampai kebablasan. Karena nilai-nilai itikad, nilai-nilai kepercayaan, keimanan, bismirobik itu wiridan, jikiran, sholawatan, bertorekotan, gitu sana. Ya, itu bismirobik. Jadi antum tinggi ilmu tanpa wiridan, tanpa bismirobik, kacau. Banyak kejadian seperti itu. Jadi ilmu itu bisa aja ilmu agama, ilmu matematik, ilmu dunia, silakan. Matematik, ilmu komputer, tanpa bismirobik. Tanpa bismirobik, pinter tidak benar. Setuju nggak? Hasilnya itu. Udah selesai, alhamdulillah kaji. Itikot gitu. Udah selesai ngopi. Bagian Ustadz siapa? Jauh. Ustadz Fauji ya, jauh-jauh dia. Jauh-jauh dia. Ada pertanyaan sama ini enggak? Ini dasarnya dulu kajinya, pembukaan. Serius ngaji ya. Bismirobik itulah yang harus kuat. Karena itu dasar. Ikro bismirobik. Yang kuat harus bismirobik, maka letaknya di bawah kedua. Bawah. Dikuatkan pondasi. Artinya tauhid akidah adalah dasar di mana ibadah-ibadah termasuk berikro, berilmu kita, beribadah kita,
yang kita kerjakan di atasnya akan benar. Jika pemahaman tauhid salah, ya, apalagi nggak nyebut bismi rabbik gitu ya, salah, maka bagaimana nilai ibadahnya? Tanya mantu, bagaimana nilai kuliahnya? Bagaimana nilai ikrarnya? Bagaimana nilai amalnya? Seharusnya ini jadi urgensi yang wajib bagi seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Itu, ya. Jadi la ilaha illallah tidak cukup untuk dihukumkan masuk Islam, tidak cukup. Cukup nggak? Tidak. Ada apa lagi? Ini kan akidah nih. Antum tidak akan cukup sebagai Islam kalau hanya la ilaha illallah. Tapi juga harus la raba ilallah. Setuju? Kan gitu. Ya Rob, ada kan permohonannya? Allahumma, ada kan? Betul kan? Iqra bismi rabbika menjadi i'tiqad. Dasarnya Rasulullah bersabda, amartu an uqatilan nasahata yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulillahi fa idza fa'alu wa dalika isimu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqin. Warahul Bukhari. Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Rabb, ya, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa saya adalah utusan Allah. Jika mereka melakukan itu, syahadatnya benar, i'tiqad tauhidnya benar, meletakkannya seimbang, maksudnya gitu. Jangan ikro aja, nggak bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillahirrahmanirrahim, tadi tidak juga ikro. Maksud Nabi begitu. Kalau dilakukan itu dengan terpelihara dengan seimbang, darah-darah mereka, umatku, harta-harta mereka berkah kecuali karena hak. Jadi antum kalau betul berislam syahadatnya, darah antum, harta antum aman. Yakinnya itu. Itu pentingnya i'tiqad, pentingnya iman. Nah ini kan nggak diajarin di luar. Setuju nggak? Bahasa untuk menunjuk bahwa antum muslim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kan itu akhirnya kan. Nah, ada pertanyaan, hadis riwayat Bukhari yang disampaikan tadi. Dalam hadis tadi jelas memberikan pemahaman kepada kita bahwa seorang yang mengakui la ilaha illallah tadi udah, nah, kita mengiktikadkan la ilaha illallah, ditambah dengan pengakuan kerasulan Nabi Muhammad, maka cukup bagi orang tersebut untuk dihukum sebagai orang Islam. Hukumannya menjadi muslim, kan gitu? Iya kan? Sah. Ibarat nikah sah, gitu ya. Jadi pertanyaannya, antum sudah muslim atau belum? Muhammadur Rasulullah beresin. Tuh. Ya. Etikatnya udah. La ilaha illallah, kan itu tadi. Nah, pertanyaannya bukti antum itu Islam kapan?
Islam itu mengucapkan syahadatain, ada saksi. Kapan? Bertorekot, ada saksi. Mursyid. Kuatkan dulu itikotnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru antum bisa menjalankan ibadah secara benar. Kira-kira gitu. Paham kan ya? Tolong luruskan dosen kita. Karena penyambung lidah ini kan beliau. Untuk Iwan ya Pepe. Kuatkan la ilaha illallah, antum dijamin bener kuliahnya. Ayo. Bener amalannya. Nggak percaya? Potong antum ya. Kalau la ilaha illallahnya di sini antum nggak bener, nonton banyak, acuh-acuhan, udah siap-siap DO antum. Antum kerjain. Ayo, gimana? Mau DO? Oh, udah terancam dong, jelek. La ilaha illallah di sini kita talkin dulu. Maka apa? Apanya yang naik? Bismillahirrahmanirrahim atau yang mana? Konsep dasar Quran begitu tadi. Jadi jelas Haris tadi, seorang yang mengakui la ilaha illallah ditambah dengan pengakuan kerasulannya dan ada saksi, maka antum adalah muslim dan hidup antum benar. Dan ajaran inilah yang dipraktekkan Rasulullah ketika beliau masih hidup. Betul? Betul kan? Nah, gimana jadi ulama? Harus begitu. Kalau ulama nggak ngajarin itikad la ilaha illallah, ulama nggak. Kurang satu. Kalau hanya mengandalkan ilmu saja, maka ilmu itu umumnya koruptor itu orang yang berilmu nggak? Ahli ekonomi. Betul kan? Karena nggak ada itikadnya, kebablasan. Kira-kira gitu. Nggak enak ngaji madung, pulang kita lah. Nggak apa-apa, pulang aja. Anu kan menekan. Kalau itikad kan kayak gitu. Ya kan? Setinggi apapun ilmu agama, tanpa itikad, tanpa ditekan itikad angku pondasi, goyang antum. Pas gempa ambruk. La ilaha illallah tadi. Jadi kalau antum misalnya nggak kuat akademisnya, ya, nggak kuat, tapi kuat bismirabbikanya. Walaupun antum ongrai, antum aman, pasti aman. Tapi kalau dibalik, ilmunya tinggi, tanpa ada dasar tauhid yang kuat, celaka antum. Dan itu bukan bahasa susah, masuk akal itu. Setuju kan? Nah. Jadi apabila ada seorang kafir, bersaksi dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka oleh Rasulullah, ya, kita contoh ajaran beliau, orang tersebut kena hukuman sebagai orang muslim. Ya. Yang beriman. Hukumannya enak kan? Iya kan? Kemudian Rasulullah memerintahkan kepadanya untuk naik kedua silabusnya nih. Kan di UIN ada silabus tuh. Sama kita. Ajaran Rasulullah tinggi silabusnya. Termasuk silabus rohani. Masuk silabus kedua. Setelah dia bersyahadatain dan dia menjadi muslim, maka Rasulullah naik silabus ajaran kedua. Enggak langsung mutola'ah. Gitu. Ada. Kalau kesini ke Bukit Tinggi lu bolong dulu kan? Kira-kira silabus Rasulullah kedua apa? Setelah orang kafir masuk Islam. Memerintahkan untuk melaksanakan sholat. Iya kan? Iya kan? Profesional nggak Nabi itu? Sholat. Belum diperintahkan belajar tasawuf. Bahkan nggak diajarin puasa. Belum. Nggak mungkin lah satu paket blak gitu, nggak mungkin kan? Ya. Jadi begitu silabusnya Nabi
Dituntun sama Allah, mentarbiahkan umat. Sepakat? Jadi kalau silabus di sini duduk, kata Andung, kumpulkan data. Ikuti dulu. Naikkan akidah ini. Ikuti. Karena nggak nyambung nanti. Paham nggak nih? Beda. Silabus di UIN dengan silabus ini beda. Susah loh menggabungkan itu. Nah ini penting nih etikotnya. Kok jadi diam nih? Ya. Enggak ya? Udah paham ya? Ini ada kaitnya taklid bener. Taklid terkait etikot. Taklid tuh enggak? Taklid ada yang baik, taklid ada yang enggak baik. Kalau ke Quran, wajib taklid. Kalau ke hadis, jangan wajib taklidnya. Pilih dulu benar atau tidaknya, sanadnya, matannya, betul kan? Baru taklid. Ya. Jadi begitulah cara silabus Nabi. Setelah Islam, ajarin sholat dulu. Enggak puasa, enggak tasawuf, enggak ngaji, enggak diajarin dulu itu. Qiraat enggak. Hal ini diriwayatkan hadisnya Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Itiqad. Kitabnya cari sendiri Al-Itiqad. Di dalamnya banyak hadis diriwayatkan, di antaranya salah satu hadis ini yang disebut ya karena banyaknya. Ada 2 pertanyaan makhluk malaikat. Munkar dan Nakir. Wah, serem-serem kayaknya. Jadi kalau berdoa orang mau mati, udah mati. Sebenarnya Anda nggak perlu doa husnul khotimah. Karena kita udah dapat bocoran kan. Ya. Orang kalau udah bisa ngejawab munkar dan nakir kan matinya husnul khotimah ya. Kan lu udah tahu semuanya kan? Udah dapat bocoran kan? Ayo. Ya Aidil aja nggak. Pokoknya Aidil husnul khotimah deh kalau apal tadi itu. Man rabbuka jawab. Man rabbuka jawab. Husnul khotimah dia nggak ngejawab dia. Itulah. Ini tarbiyah loh. Jangan sepelekan ilmu itu. Itu bocoran dari Allah kan? Jadi sering dianggap sepele sih ilmu itu, apalagi orang anak akademis nih. Dalam loh. Kita bahas ya. Ini hadis. 2 makhluk malaikat kan datang waktu kita jadi ahlul kubur. Antum akan jadi ahlul kubur? Pasti. Ya. Kalau lulusan nggak lulus kuliah kan nggak pasti bro ya. Nikah nggak nikah, jomblo atau nggak pasti kan. Yang pasti ahlul kubur kan. Iya kan? Pelajari ini. Karena itu pasti. Gitu. Ya. Aduh, kok nggak enak aja. Andung boleh didebat. Begini, kadang-kala ngeselin mungkin ngaji dengan Andung atau tersinggung. Jangan ya. Gini, yang Andung sampaikan ini referensinya jelas. Dasarnya bukan manusia kan? Iya kan? Jadi kalau antum mau mendebat silakan. Andung akui kalah kalau debatannya antum benar referensinya. Ya. Dan bila perlu bawa rektor antum kemari. Kan di-share nih. Andung pengen bener itu. Yang benernya bukan murid sebetulnya. Mursyid yang harus bener, betul kan? Mursyid yang harus bener dulu. Gimana jadi ngeberesin murid kalau mursyidnya juga memble? Setuju gak nih? Kalau demo macam itu nggak berdosa antum. Betul. Kalau demo antum minta turun uang kuliah, dosa antum. Kok gitu ya? Demo pinter dong. Ya. Kira-kira gitu. Ini siapa yang ngomong nih? Hah? Siapa yang ngomong tadi? Lanjut. Jadi banyak hadis. Ada pertanyaan 2 makhluk malaikat Munkar dan Nakir yang ditugaskan untuk bertanya kepada ahlul kubur, man rabbuka? Kan malaikat itu ngomongnya man rabbuka. Betul kan? Semua hadis itu sahih, man rabbuka katanya. Ada nggak man ilahuka? Enggak kan?
Nggak sahih kan hadisnya? Iya kan? Man rabbuka? Kalau ada malaikat, man ilahika? Man allahuka? Bingung tuh. Betul kan? Lalu seorang mukmin ketika menjawab pertanyaan dua makhluk malaikat itu, kan udah ada bocoran bisa ngejawab kan. Cukup jawabnya apa? Allahu Rabbi. Apa? Allahu Rabbi. Setuju? Iya, jawabannya itu hadisnya gitu kok. Kalau Allah aja antum udah tahu jati ya dong. Harus lengkap. Allahu Rabbi. Lihatlah hadisnya tuh. Kan nggak harus Allahu ilahi. Kalau jawab kayak gitu kacau tuh. Salah hadis kan? Iya kan? Buka tuh. Itulah bahasa manusia. Jadi kalau Allahumma bahasa apa tuh? Hati-hati antum ngomong Allahumma di Quran banyak. Ya, kalau antum belum bersih hati antum, nggak makbul. Pakai aja ya Rob. Kira-kira gitu. Itu tasawuf. Benar ini. Duduk kan nih? Itu keuntungannya kita ngaji ya, taklim langsung. Jadi kalau kita mau memakai bahasa zat, ismut zat, itu harus sesuai pula standar spiritual antum, kebersihan hati antum. Sepakat? Sepakat ya? Nah, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ini kayaknya 3 session nih, tapi anda usahain 2. Kalau nggak bisa 1 dulu ya. Man rabbuka dijawab oleh Iwan. Allah ilahi. Waduh, keren jawabannya. Wah, ini jawabannya. Waduh, ini bingung ya tuh. Malaikat bingung. Oh, ya. Malaikat Munkar dan Nakir tidak membantah jawaban orang mukmin tadi. Enggak, karena benar. Kan enggak begini, enggak ngomong gini. Hei, kamu mentauhidkan tauhid rububiyah, kan gitu ya. Allahu Rabbi kan tauhid rububiyah. Ya. Kok kamu jawab tauhid rububiyah aja? Kan harus tauhid uluhiyah. Ayo. Siapa yang mendengar ajaran tauhid terbagi 2 sesat. Duduk. Ini usuluddin ya. Masa tauhid dibagi 2? Banyak yang ngomong di ulama. Tauhid dibagi 2. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Ngaco tuh. Nggak ada dasar itu. Bawa sini hadisnya. Mainan apa itu? Nggak dong sebut ya orangnya. Ini pentingnya. Jadi antum mesti luruskan itu. Masuk akal nggak Tuhan itu dibagi 2? Kalau sudah Rabb ya ilahi. Sampai nggak? Iya kan? Karena antum makhluk, jawabnya Rabb. Kan gak dikritik sama malaikat Munkar Nakir. Antum kok jawabnya gak lengkap tauhidnya katanya. Karena orang-orang pinter, kata ustadz-ustadz yang udah profesor, katanya tauhid itu dibagi 2. Katanya, kata malaikat Munkar Nakir. Kan gak ngomong gitu. Hadis cuma ngomong ya Rabb, udah cukup. Tidak dibantah, benar karena tahu itu. Itulah akal asli. Susahnya sekarang apa? Dokter yang pandai itu satu paket. Jadi bingung kalau sudah banyak spesialisasi, spesialis jantung. Ya, nanti dipecah lagi. Tasawuf amali, ya. Spesialis otak, spesialis maaf ya.
Anak-anak ada pula spesialis. Nabi turunkan satu paket. Maka kalau ditanya, zaman Nabi ada nggak amalan tasawuf? Ya nggak ada. Udah ada masuk tasawufnya semua kan. Fikih aja nggak ada. Satu paket. Jadi memahami keberagaman yang ada di sana tidak ada lain. Kuatkan itiqad, maka antum mempunyai kesimpulan secara spiritual dan antum ajak di situ. Ini dia maksudnya. Kalau antum buat skripsi, antum kan mau buat kesimpulan. Sering bingung nggak? Buat kesimpulan tuh nggak boleh cari referensi lagi. Nggak boleh. Itu udah mainan spiritual. Ini ada orang yang akademis, tinggi, karena kuatnya intelektualnya. Kesimpulan masih nggak cari referensi, kan bingung itu. Kemana kaji ini? Enggak, ini ngelurusin, bukan menjatuhkan. Tolong beresin hatinya, maka antum nggak perlu referensi. Kalau terpecah boleh referensi. Ketangkap nggak maksudnya ini? Tangkap ya? Kok bisa ngomong yang duduk ya? Yang duduk nggak bisa. Kalau nggak ada yang ngasih tahu, gitu aja. Jadi itulah pemahaman yang dimaksud hadis Nabi tentang pertanyaan dua malaikat dan jawaban seorang mukmin di kuburnya kelak dengan demikian kata Rob. Kesimpulan, Rob, kata Rob sama dengan Allah. Setuju? Karena tauhid tidak bisa dibagi dua. Demikian pula tauhid uluhiyah sama saja dengan tauhid rububiyah. Dalam kitab-kitab Misbah al-Anam pada pasal kedua karya Imam Alawi bin Ahmad al-Haddad tertulis sebagai berikut. Tauhid uluhiyah masuk dalam pengertian tauhid rububiyah sama dengan dalil bahwa Allah telah mengambil janji kalau di manusia kepada manusia bai'ah. Kalau Allah kepada makhluk namanya al-mitsaq. Catat. Janji Allah kepada makhluk namanya al-mitsaq. Janji manusia orang mulia kepada manusia di bawahnya untuk mengajarin tarbiyah bai'ah atau talqin. Ya. Dari seluruh manusia anak cucu Adam, Allah meletakkan janjinya yang disebut al-mitsaq. Apa janjinya? Alastu birabbikum. Sama. Itu janji Allah kepada kita. Apa? Alastu birabbikum. Catat. Tuh. Itu benar tuh. Jadi Allah berjanji sama kita, alastu birabbikum. Allah tidak mengomong alastu biilaikum. Tidak. Dulu. Tidak. Betul kan? Kalau ada itu bingung kan dong? Iya kan? Alastu birabbikum. Jadi kalau ada tauhid dipecah, tauhid rububiyah, tauhid bingung. Jadi ajaran yang dipecah itu maksudnya bukan ke sana. Bukan ke sana menjelaskan. Ini sering salah tangkap. Ini udah mulai susah kajinya ya. Allah aja membuat janji kepada anak cucu Adam, alastu birabbikum. Kan enggak alastu bi ilaikum, enggak kan? Nah, artinya Allah mencukupkannya dengan tauhid rububiyah. Udah cukup. Jadi kalau antum bermain-main dengan ismu jad, antum harus benar-benar murni, lepas dulu. Banyak sekali di Quran. Farewell aja kotor ya. Allahumma bulu kurang, tobat nggak bener. Allahumma banyak. Boleh Allahumma, boleh nggak dilarang. Tapi kalau itu nggak dapat apa-apa kan capek kita. Iya kan?
Kalau mau pakai nama-nama ismul jad sebagai ganti wahai, jangan ya. Catat. Kalau bahasa ibu, wahai Allah. Jangan. Kenapa begitu? Bagian Ustadz Pauji tanyanya, nah, jawabnya itu. Ya, bagian beliau ya. Allah mencukupkan dengan tauhid rububiyah dalam bermitsak, berjanji kepada kita sebagai makhluk anak cucu Adam. Artinya Allah sudah mencukupkan dengan tauhid rububiyah karena sesungguhnya sudah secara otomatis kalau antum sudah mengakui rububiyahnya bagi Allah, maka berarti ia sudah mengakui uluhiyahnya. Ya. Sayangnya uluhiyah itu li ulil albab paling lub di dalam, tertutup dengan rububiyahnya. Maka kalau ingin menggunakan lub paling dalam, kejar dia dengan asma rahasianya. Nah, gitu. Paham? Ngerti gak nih? Itu ada di Tarekat. Sirul. Sirullah. Sir. Aduh, capek nih Anda. Itu itikad. Artinya gini aja mudahnya, makna Rob itu sesungguhnya makna ilah atau Allah. Jangan sembarangan nyebut Allah. Ya, ilah. Ya. Kalau dalam jahar biasa. Kecuali ada tata aturan pembersihan. Dalam hadis diriwayatkan, dua malaikat dikubur kelak akan bertanya dengan mengatakan man rabbuka. Tidak kemudian ditambah dengan man ilahuka. Dengan demikian jelas bahwa makna tauhid rububiyah sudah tercakup dalam makna menunjuki tauhid uluhiyah. Di antara yang sangat mengherankan dan yang aneh untuk yang duduk ini juga bagi antum, perkataan ulama yang katanya mengaku secara ahlul tauhid, yang bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan sebagian orang mukmin muslim ahlul kiblat, karena kiblat itu ke Allah, ahlul, namun anehnya berkata, antum belum mengenal tauhid. Tauhid itu terbagi dua, yaitu satu tauhid rububiyah, kedua tauhid uluhiyah. Nah, ini ulama aneh. Aneh enggak, Pak? Kan nyebutnya tauhid, maka disebut terbagi dua tauhid. Sadar nggak kita itu? Di ceramah ada ngomong begitu lagi. Masya Allah. Ceramah Jumat ada ngomong kayak gitu. Masuk akal nggak tauhid terbagi dua? Logika, ini ilmu logika. Nggak masuk akal kan? Tauhid terbagi dua. Udah jangan terus. Jadi keterangan tauhid rububiyah itu adalah maksudnya ya bagi ulama-ulama lama untuk disatukan sampai titik uluhiyah, itu maksudnya, jangan dipisah, berarti salah tangkap gitu. Karena tauhid uluhiyah adalah tauhid murni. Kalau murni perlu apa, Pak? Pembakaran kan? Antum emas kan kotor tuh. Ya, uluhiyah itu tauhid murni. Untuk mendapatkan kemurnian diapain? Bakar kan? Kalau manusia sucikan kan? Mana yang disucikan? Karena ini rohani. Qalbu antum dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya nggak pakai Muhammadur Rasulullah, karena Muhammadur Rasulullah itu amalan af'al, perbuatan. Mencontoh Nabi. Makanya antum kalau mencontoh Nabi, jangan waktu Nabi umur 40. Umur antum berapa? 23. Paling tinggi ini 17 nih, ada yang 16 ya. Udah lewat. Yang duduk 27 kok, kemarin ultah.
Ya, 17. Nyontoh Nabi waktu umur 17. Ini enggak, umur 17 nyontoh Nabi umur 40. Kalwat antum. Paham ya? Paham ya? Udah, mulai besok nyontoh Nabi berdasarkan umur antum. Setuju? Contoh, itu idola, second love kita. Nah kan kebanyakan nih kalau kaji tarekat salah. Oh, Nabi inilah bisa berkalwat, dakwah. Itu umur berapa? Silabus segitu. Ya kan? Nah. Jadi tauhid uluhiyah inilah yang menjadikan diri antum syah masuk dalam agama Islam, tapi dengan ucapan Rob. Ketangkap ya. Jadi kalau ada yang ngomong tauhid rububiyah saja tidak cukup, ini adalah perkataan aneh kalau di Andong. Bagaimana ia mengatakan seorang orang kafir dan orang-orang musyrik sebagai ahlu tauhid, kan gitu. Jika benar mereka ahlu tauhid, tentunya mereka akan dikeluarkan dari neraka kelak. Iya kan? Padahal dia musyrik dicapnya. Tidak akan menetap di sana selamanya karena tidak ada seorang pun ahli tauhid yang murni yang akan menetap. Ya. Yang murni yang akan menetap di neraka. Kalau udah murni pasti diangkat. Kemurnian itu memang memerlukan pembakaran. Sebagaimana telah diriwayatkan dalam banyak hadis sahih. Adakah kalian pernah mendengar di dalam hadis, di dalam riwayat perjalanan hidup Rasulullah, apabila datang kepada beliau orang-orang kafir zaman Rasulullah, kafir Arab yang hendak masuk Islam, lalu Rasulullah merinci menjelaskan kepada mereka pembagian tauhid. Kedengaran enggak? Enggak ya. Ya kan? Antum harus lengkap bertauhid dulu rububiyah. Kemudian setelah itu naik tauhid uluhiyah, berarti pembagian enggak. Nabi yang ngomong itu. Ya. Berarti mentauhidkan Allah itu cukup dengan rububiyah saja. Uluhiyah person. Itu ismudar. Ya. Antum sebagai muslim yang berilmu pasti berkeyakinan tidak ada yang berhak disembah kecuali Rob. Boleh? Boleh. Karena pengertian Rob itu kepada Allah. Kalau langsung menyebut Allah, berarti antum sudah memasuki wilayah yang tersembunyi. Paham? Hati-hati berdakwah. Bagi salaf, bagi syalafi, tahu itu. Dinilai antum nanti. Ini penting untuk disampaikan. Ya. La ilaha illallah. Hanya Allah, Rob mereka yang berhak disembah. Mereka menafikan uluhiyah dari selain Rob mereka. Sebagaimana mereka menafikan rububiyah dari selain ilah mereka. Mereka menetapkan keesaan bagi Rob yang juga ilah mereka pada zatnya, sifat-sifatnya, segala af'al perbuatannya. Artinya tidak ada keserupaan baginya secara mutlak dari berbagai segi. Masalahnya sekarang. Para ahlul bid'ah. Bid'ah jelek ya. Bid'ah ada bid'ah hasanah. Ya. Dalam perkara tauhid terkenal dengan kaum musyabihah. Catat. Kaum musyabihah. Rata-rata berkata sesungguhnya para rasul diutus oleh Allah adalah untuk berdakwah kepada umatnya terhadap tauhid uluhiyah. Yaitu agar mereka mengakui bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Langsung ke jatiyah itu. Ya. Adapun tauhid rububiyah yaitu keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan seluruh alam dan bahwa Allah adalah yang mengurus segala peristiwa yang terjadi pada alam ini. Maka tauhid ini tidak disalahi oleh seorang pun dari seluruh manusia, baik orang-orang musyrik maupun orang-orang kafir. Dalilnya Allah berfirman Luqman ayat 25, silakan dibaca. Ini di depan TPL dulu.
siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Katakan apa maksudnya? Jawaban batil itu. Maka dijawab Allah, mereka tidak mengetahui. Siapa yang menciptakan langit dan bumi kalau antum jawab? Gitu Pak. Ini gitu Pak. Kalau gitu Allah berarti antum tidak akan tahu itu. Apa itu? Allah itu semua. Nggak ada yang tahu. Sama itu. Jawabannya Rabb. Setuju? Begitu mau Al-Quran. Sampai ini? Sampai ya? Baik. Nah, paham ya? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawabannya Rabb. Nah, iya. Atau Rabb. Itu betul. Tolong luruskan orang-orang di luar. Jangan dikecilkan nama Ismail, karena itu nama sihir. Tasawuf nih. Ya, justru bikin keras antum menyebut Allah tanpa ada tambahan, tanpa ada adab. La ilaha illallah kan ada ditambah. Allahu Akbar ada ditambah. Allah saja. Maka antum akan betul. Jawablah Rabb. Dasarnya mana? Quran Luqman ayat 25. Nah, itu dasarnya. Kenapa kita menjawab Rabb? Dasar itu kita pahami dosanya. Kalau dosanya itu udah terjawab gitu kan. Makanya kalau dosanya itu kan ada dosanya kan. Nah, iya. Kalau antum enggak lurus berarti anda masuk. Anda masuk. Pokoknya harus selesai antum semua. Mau ini? Mau. Bayar. Gratis. Bayar. Satu bayarnya ya. Maaf ya. Untuk Ivan Fauji ini untuk penekanan tikot, bukan maksud lain, bukan tikot. Kalau di sini tidak ada strata, ya kita tidak mempelajari strata di sini, ya. Tetap hargai adab kalau di sana belum tentu, karena beliau mempunyai pengalaman. Hargai itu, sama dengan orang tua. Apa yang dihargainya? Bukan ilmunya kalau orang tua, apanya? Apanya? Nasab. Tanpa dia antum gak ada, betul? Nah, nasabnya yang dihargai. Jadi jawaban berdasarkan Quran surat Luqman ayat 25, perkataan mereka anu disebut murni batil. Pertanyaan sekarang sebagai pentalim menurut salah nggak anda ngomong itu? Tidak kan? Karena Allah menjawab, kalau dijawab Allah, kebanyakan mereka akan tertutup tidak mengetahui. Ya. Murni batil. Bagaimana mereka berkata seluruh orang kafir, orang-orang musyrik sama dengan orang-orang mukmin dalam tauhid rububiyah. Adapun pengertian ayat tadi, orang-orang kafir mengaku Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Pengakuan yang hanya di lidah saja batil. Betul kan? Batil. Bukan artinya bahwa mereka orang-orang ahli tauhid. Bisa disebut ahli tauhid itu. Susah bro. Susah lagi belajar tauhid ini daripada tasawuf. Gampang belajar tasawuf itu. Sulit tauhid itu. Antum jurusan usuluddin itu pasti tauhid buruannya. Susah. Gampang filsafat lagi. Benar. Mau pula jurusannya. Kan ini usuluddin ya pertanyaannya. Aneh. Berarti antum siap-siap untuk beresiko loh. Iya kan? Tapi nggak apa-apa, keren. Berani nerjang api, keren nih yang duduk. Yang aneh di sini nggak tarbiyah yang datang, nggak dakwah kan, usuluddin, nggak apa-apa.
Makanya keluar dari sini benar-benar harus ajak antum. Ya. Kalau jadi garin ke garin ya nggak apa-apa ya, garin aja terus garin, nggak kering. Maaf ya. Terbukti bahwa mereka menyekutukan Allah tanpa ilmu. Untung Allah sayang, karena dia tidak berilmu masih dimaklumkan. Nah itu ya. Rasulullah tidak pernah berkata kepada seorang kafir yang hendak masuk Islam bahwa dalam Islam terdapat dua tauhid, tidak. Sama dengan itu. Ini sandaran dalil untuk menguatkan antum ya. Kalau antum membaca surat Luqman tadi, sandaran penguatannya. Yang kedua, kalau dalam sholat, antum sandarkan kepada Yusuf ayat 39. Baca. Tuh Pak. يا صاحبي السجن أرار يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Jawab rakaat kedua supaya pintar antum kepada umat. Ya. Kalau tadi dibaca di rakaat pertama masalah itikad tauhid, roh itu kan masih bingung. Dijawab lagi sama Quran. Allah berfirman di Quran surat Hud ayat 54, baca. Itu jawabannya. Main aja di sholat aja. Ya. Tapi harus paham. Jadi antum kalau baca itu harus ini penjawabannya gitu ya. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. Kami tidak mengatakan, melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Hud menjawab, sesungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksiku, dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Kejawab yang tadi? Tanya sama Ustaz Boni, kejawab ya jawabannya.
Jadi gini, amalan itu ya untuk menguatkan itikad, ikuti aturannya. Rakaat pertama di sholat apa aja, kan yang baca sunat itu di rakaat pertama dulu surat. Ikuti ya aturan ini dari yang kemarin. Nah ini arahnya kekuatan diri dari mana ya? Kalau antum baca surat Luqman, rakaat kedua baca surat Yusuf. Nah sekarang tanya ya, mutolaahnya gini nih. Mutolaah nggak kolektif ya, tidak disambung-sambung ya. Mutolaah Allah yang menentukannya. Keputusan Allah begitu, dan ini nggak didapatin dulu ya. Kalau antum membaca Quran surat Al-An'am 136, rakaat keduanya baca surat apa? Kan nggak tahu, betul kan? Baca dulu surat 36. Sholat begitu ya. Tolong buatkan iman itu itikad itu. Jadi dia apa? Dia apa itu? Al-An'am 136. Wa ja'alu lillahi وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا للشركائهم فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bahagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata, sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka sajian-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah. Dan sajian-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. berhala sekarang itu beda dengan berhala dulu, nggak tahu ya. Kan udah dikibarkan di Quran tuh, ya. HP berhala, bisa jadi berhala kan? Uang bisa jadi berhala, bisa kan? Ya. Jawabannya mana? Rakaat kedua. Ada yang tahu nggak? Kalau ilmu kodiktif udah jelas, akan gampang tuh. Ini nggak kodiktif ya. Jawabannya Allah harus tahu yang disebut asbabul nuzul. Kan asbabul wurud, sebab turun surat dan sebab turun hadis. Satu di dua di sini ilmu lagi yang harus dipelajari antum. Ya. Jawabannya Quran surat Al-An'am ayat 94. Taklid aja dulu. Dibaca. Suratnya sama. Walaqad jitumuna awal. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم
Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan pada mulanya. Dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apapun yang telah kami kurniai kepadamu. Dan kami tiada melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kamu, dan telah lenyap daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu Allah. Ini kalau dijabarkan secara kaki nih. Pemahaman tadi tahu ya pengertiannya. Sekutu-sekutu kamu itu nggak berlaku. Ya. Betul kan? Nah, jadi ini perkara tauhid, perkara etikot, kita kupas memang menjalani melalui Quran. Ya. Jadi amalannya di sholat. Ya. Contoh yang jelas memperkuat akidah etikot kamu dalam kehidupan ini ada di hadis juga. Dalam ayat tadi sangat nyata bahwa orang-orang kafir berkeyakinan bahwa sesembahan mereka memberikan manfaat. Ya. Uang bisa memberi manfaat. Ya. Bahkan ilmu bisa dianggap memberi manfaat. Ya. Belum tentu. Ya. Itulah sebabnya mengapa mereka mengagung-agungkan berhala-berhala tersebut. Ada yang tahu Abu Sufyan dalam sejarah? Siapa tuh? Dedengkot orang musyrik kan? Iya kan? Beda dengan Abu Lahab, ini Abu Sufyan. Ini saat perang Uhud. Abu Sufyan waktu perang Uhud berteriak, "Ulu Hubal, Maha Agung Hubal." Hubal nih salah satu berhala terbesar di Ka'bah. Ya. Lalu Rasulullah menjawab apa? Dijawab dengan teriakan melalui mulut Abu Sufyan. Susah ya. Rasulullah tuh nggak pelan aja, tapi yang teriaknya akhirnya Abu Sufyan juga. Allahu ala wa jalla. Nah itu. Keluar kata-kata Allah wala jalla. Ya. Tahu artinya? Allah lebih tinggi derajatnya dan lebih maha agung daripada Hubal tadi. Bismi Rabbik Jatiyah itu lebih tinggi dari semuanya. Ilmu, uang, dunia bahkan. Nah ini kata-kata ini luar biasa loh. Allah Azza wa Jalla. Nggak murni kata-kata Allah. Allah aja pakai hu di tarekat. Allahu. Kalau nggak ngomong, diwakilkan dengan nafas. Hu, betul kan? Ada sambungan, ada adab, ada tarbiyah. Itu spiritualnya. Nggak mungkin deh mentauhidkan diri sendiri karena antum semuanya ini musyawarah. Kamu musyawarah. Harus ada pasangan. Selain perkara itikad menyangkut keimanan, antum harus paham sepaham-pahamnya. Ini yang gampang aja. Pasangan rukun iman pasti ada rukun Islam kan? Iya kan? Pasti. Kalau nggak ada yang tahu rukun Islam, balik lagi dulu. Semua tahu lah rukun iman berapa, rukun Islam berapa. Rukun Islam yakin kan ada 6 hal dengan rukun iman. Karena ia rukun iman berapa? Jawab sendirilah. Karena ia merupakan pilar keimanan yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Apa saja sih ke-6 rukun iman tersebut? Dalam hadis, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang bersama Rasulullah dan Jibril datang menemui Muhammad SAW bertanya tentang Islam, iman, ihsan dan kiamat. Matan redaksinya begini.
Kemarin udah dibahas sebetulnya ini. Ini terkait masalah itikad tauhid. Suatu waktu kamu duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seorang pria berpakaian putih dan rambutnya hitam kelam, tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Bahasa kita aja lah. Lalu duduklah ia di hadapan Nabi dengan duduk iftirosi baselo untuk laki-laki. Namanya iftirosi, adama. Namanya basela. Tempel lututnya. Ini ada di maqamat tarekat. Lututnya disandarkan pada kedua lutut Nabi. Ini diamalkan tarekat dalam baiyah. Dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Ya kan? Hadisnya soal ini, matanya jelas. Kemudian berkata, orang yang datang tadi. Siapa yang datang itu? Malaikat Jibril kan? Nah. Hai Muhammad, beritahu kepadaku tentang Islam. Rasulullah menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Rabb selain Allah. Mendirikan sholat, membayar zakat. Nah, kedua, setelah antum sudah bersahadah. Ya. Disuruh apa silabusnya? Sudah itu? Nah. Sudah itu? Puasa Ramadan. Kalau satu paket kabur tuh. Orang-orang musyrik kan gitu ya. Nah, membayar zakat, puasa Ramadan, haji. Jika mampu melakukannya, dihaji penekanannya. Ya. Orang itu berkata lagi, engkau benar. Sahabat bingung. Sahabat bingung lah. Nanya tapi dijawab benar. Dijawab sendiri kan. Ya. Ini ngetes atau enggak nih orang nih gitu kan. Ya. Kami pun heran. Ia bertanya lalu membenarkannya kan gitu. Iya kan? Hadisnya matanya benar nih. Kemudian bertanya lagi, beritahukan kami tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir. Runutnya silabusnya gitu. Beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Orang itu berkata, engkau benar. Tambah bingung lagi sahabat. Orang itu bertanya lagi, beritahu kepadaku tentang ihsan. Nabi menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia pasti melihatmu. Paling keren. Wilayah ini paling keren. Nah banyak orang membid'ahkan yang ini kan. Hadisnya matanya semua disebut sama orang-orang yang membid'ahkan. Kan aneh. Padahal itu wilayah tarekat dan tasawuf. Orang itu bertanya lagi. Ya. Tentang ihsan tadi. Dijawab tadi. Beritahu kepadaku tentang hari kiamat. Nabi menjawab. Apa jawabannya? Bantuin dong. Pasal perkara kiamat. Ya. Ya. Bukan pesulap merah yang jawab ya. Allah yang jawab. Ya. Apa jawabannya? Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau ke depan nukil itu. Nukil perkara tadi. Walaupun antum tahu. Tahu misalnya dari Quran. Tak tukil aja tuh. Maka naik spiritual antum. Betul. Di sini ada ajaran penjelasan perkara hadis. Ada yang tahu mah. Kalau sudah 7, 8, kalau 8, 9. Itu SGO. Apa? Hati-hati. Ini penting. Nah, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Orang itu pun bertanya lagi, beritahu kepadaku tentang tanda-tandanya. Ilmu apa nih? Firasat. Berarti kita punya ilmu firasat. Firasat itu mutawasim. Mutawasim itu bukan ngayal. Ada contoh, ada petunjuk. Contohnya, kalau hujan awan kalam, sadio payung. Berarti antum pakai ilmu firasat. Bisa 100% bener nggak? Enggak kan? Makanya tidak bisa dijadikan fikih ilmu firasat ini. Terlarang.
Iya kan? Nah, tuh. Nah. Beritahu kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab. Oh, berarti nggak pernah baca hadis nih. Ya. Jika budak perempuan telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang-orang yang tak beralas kaki tanpa memakai baju, miskin, pekerjaannya mengembala kambing, berlomba-lomba mendirikan bangunan yang megah dan tinggi. Ayo. Tanda-tanda kiamat gitu. Lah mulai ada. Mulai ada. Lari-lari, telanjang kaki, naik harimau. Di Mekah, Ka'bah kalah tinggi. Betul? Pelajari tasawuf, bro. Masalah waktu itu insya Allah. Allah yang tahu. Kemudian orang itu pergi. Sahabat pun terdiam. Beberapa saat kemudian Nabi bertanya kepada Umar. Wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tadi? Apa jawab Umar? Kalau misalnya yang ditanya itu, wahai Aidil, siapa orang tadi? Kira-kira jawab Aidil gimana? Kira-kira orang Lubu Andong kok Kang. Kan tandonya gak itu. Maaf ya, enggak. Kira-kira gitu. Cepat bener ini. Ada pateti spiritual loh. Ya. Wahai Umar, tahukah kamu siapa kita? Apa jawab Umar? Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Semua hadis ini ada adab, ada tatanan, ada aturan, ada silabus. Tolong terapkan itu. Kalau antum ingin aman hidup antum, ingin selamat, ingin ditolong Allah, ingin bersih teman. Demi Allah ini benar. Jadi tidak bulat membelajar, belajar langsung secara tekstual saja. Nabi bersabda, dia adalah malaikat Jibril. Ia datang untuk mengajarkan kepadamu tentang agamamu. Hadis riwayat Muslim. Lengkap nggak tuh? Di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah fi Idahil Al-Aqidah Al-Islamiyah karya Al-Jauzairi bertuliskan begini, kita hargai nukilan orang-orang ulama besar. Arkanul Aqidatili Islamiyati Sitatus Asya. Asya awahiyal imanu bilahil ta'ala wal imanu bimalaikatihi wal imanu bikutubihi wal imanu birusulihi wal imanu bil yaumal akhiri wal imanu bil qadari. Rukun-rukun akidah Islam itu ada 6. Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman kepada malaikat-malaikatnya. Iman kepada kitab-kitabnya. Iman kepada rasul-rasulnya. Iman kepada hari akhir. Iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi berdasarkan sumber-sumber yang disebutkan tadi, maka rukun iman itu 6. Kan gitu ya. Udah tahu lah. Iman kepada Allah, iman kepada, salah nggak tuh? Salah kalau menyebut Allah saja. Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sambung. Iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada nabi dan rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir yang baik dan buruk, qada dan qadar. Keimanan adalah bab yang sangat urgent deh, jangan dianggap sepele bro. Karena ini perkara itikad yang mesti ditancapkan ke dalam kalbu antum. Ya. Sangat penting, sangat terpanjangin. Sebagai muslim jangan sepelekan ya. Karena ini penentuan kehidupan antum baik sekarang maupun nanti. Karenanya dalam ilmu tauhid. Sudah seharusnya seorang muslim paham sepaham-pahamnya. Bila perlu digali sampai perkara keyakinan ruhaninya. Perkara iman.
Karena itu zaman sekarang itu banyak terjadi karena cerdasnya asbab. Ilmu iman banyak terhidap. Ya. Proses pemantapannya nggak mudah iman itu. Tetapi bukan berarti mustahil. Karena kita dikasih potensi untuk mampu memantapkannya. Karena dengan terus belajar, beribadah, istiqomah, jelas membantu mempertebal iman kita. Hal ini terpenting yang perlu diketahui. Perihal keimanan adalah iman seorang itu memiliki tingkatan. Antum di mana nih? Ada tingkatannya. Orang tasawuf menyebutnya derajat. Orang torekot, makomat atau hal. Kan gitu ya. Salah satu tingkatan iman dalam kajian torekot atau tasawuf. Ada 4, catat. Silabusik itu. Kita kira kita duduk di mana? Keimanan penentuan kita dalam sholat juga, bro. Kenyamanan, kekesalan, itu iman. Iman terkait dengan taklid atau itikad. Mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Ada jenjangnya. Pertama, tingkat taklid. Ada orang yang imannya taklid. Antum taklid gak imannya? Tanya sendiri. Ayo. Kan gitu. Beriman karena ikut-ikutan aja. Tanpa didasari atas pendirian yang mantap. Iman pada tingkatan ini disebut tidak mengetahui dalil. Pokoknya iman aja. Biasanya hal ini disebabkan karena pengetahuannya tentang masalah ketuhanan jeblok. Tahu jeblok? Bahasa jeblok ya. Jeblok tuh turun ya. Sementara ia tidak berupaya untuk meningkatkan pengetahuan iman tersebut. Iman jenis ini tetap dihukumi sah. Jadi iman taklid tetap sah. Walaupun taklid. Nggak salah. Tapi antum harus naik kelas dong. Kedua, iman apa kira-kira? Makomat yakin. Beriman kepada Allah dengan pengetahuan, kemampuan menunjukkan bukti, burhan, alasan dalil, keyakinan, sudah disebar. Bukti itu. Quran diturunkan. Betul kan? Untuk yakin. Ya. Namun belum mampu merasakan. Kalau udah rasa jauh. Harus loncat tasawuf, harus loncat torekot. Betul kan? Logikanya gitu. Baru masuk tingkatan ainul yakin kemarin disebut. Apa ainul yakin? Beriman kepada Allah secara mendalam, rasional, ilmiah. Sehingga ia mampu menemukan hubungan antara objek dengan buktinya. Itu aja. Udah ketemu objek dan pembuktiannya. Observasinya kuat. Ibaratnya ainul yakin profesor lah. Baru naik lagi. Nggak bisa berhenti. Hakul yakin. Tingkat tertinggi dari pencapaian iman. Karena bukan saja mampu menemukan hubungan antara objek dan buktinya, kira-kira apa? Masalah ketuhanan secara mendalam, rasional, ilmiah, sudah tidak memerlukan referensi lagi. Itu yang disebut hakul yakin. Pada tingkatan ini, letaknya sudah di atas ilmu tasawuf dan torekot. Orang menyebutnya sudah makrifatullah, kan gitu. Itu jadi runutnya gitu. Dalam kitab syarah Kasyifatul fi syahri Safinatun Najah karangan Syekh Nawawi Al-Batani, ya, salah satu nasab di bawah Syekh Syarif Hidayatullah, Kanjeng Sunan Gunung Jati, kitabnya Banten. Itu kita bahas masuk ke bab kedua. Ya.